Baik, selamat pagi, siang, atau malam untuk ibu saya ini. Perkenalkan, nama saya Frans Budi dengan NIM 216362026 akan melakukan presentasi terkait hasil dari uji organoleptik terhadap produk, yaitu dengan judul penambahan tepung tulang ayam dalam aplikasi saus keju. Di mana di sini saus kejunya secara general akan dilakukan 4 kali perlakuan dengan penambahan tepung tulang ayam yang jumlahnya berbeda di setiap perlakuannya. Nah, sebelum dapat melakukan uji organoleptik hingga hasilnya, tentu yang pertama saya lakukan adalah pembuatan tepung tulang ayam itu sendiri, di mana sesuai namanya, tepung ini dibuat murni 100% dari tulang ayam, di mana bisa kita lihat bahwa proses pertama dalam pembuatan tepung tulang ayam ini yaitu dengan cara merebus tulang ayam itu terlebih dahulu. Ya, direbus dulu, dibuat matang. Setelah itu baru saya presto, itu untuk membuat tulangnya jauh-jauh lebih lunak kembali. Setelah mengalami proses presto, tulang ayam akan mengalami proses di oven. Di oven ini hingga benar-benar kering, itu kurang lebih bisa 3 sampai 4 jam tergantung dari suhu yang digunakan. Di sini saya menggunakan oven kompor gas sehingga saya menggunakan api yang cukup menengah ke arah kecil gitu ya. Setelah proses pengovenan selesai, tentu tulang sudah sangat kering dan nanti juga sudah mulai proses prestoan sehingga itu memudahkan untuk dihancurkan. Dihancurkannya ini bisa menggunakan food processor sebenarnya, tapi karena tidak ada di rumah keterbatasan alat, bisa menggunakan juga dengan blender lalu ditumbuk halus seperti gambar di depan. Nah, setelah proses pembuatan tepung tulang ayam selesai, berikutnya saya membuat saus keju. Nah, bahan-bahan dari saus keju sendiri di situ yang pasti pertama ada susu, lalu ada keju cheddar yang saya gunakan. Nanti untuk komposisinya akan saya tampilkan di 2 slide berikutnya untuk komposisinya. Selain itu, bahan-bahan yang lain ada air putih, ada tepung maizena, ada kuning telur, dan juga ada bubuk keju. Cara membuatnya juga sangat-sangat sederhana dan simpel. Yang pertama-tama kita akan panaskan terlebih dahulu susu. Setelah panas baru kita tambahkan dengan keju cheddar. Lalu kita aduk rata hingga benar-benar mencampur semuanya. Baru kita bisa tambahkan dengan keju bubuk. Terakhir baru kita tambahkan dengan adonan dengan campuran telur, tepung maizena, dan juga air. Nah, setelah saus keju ini selesai, baru di akhir nanti kita dapat menambahkan tepung tulang ayam sesuai selera kita. Nah, mungkin belum saya sampaikan kenapa penggunaan tepung tulang ayam. Nah, tepung tulang ayam di sini yang saya harapkan adalah dapat menggantikan posisi dari penggunaan MSG yang biasanya digunakan dalam pembuatan sos keju. Di mana di beberapa penelitian memang tulang ayam itu sendiri memiliki umami flavor gitu ya. Makanya tidak heran tulang ayam sering sekali dibuat sebagai kaldu hingga bubuk kaldu yang memang meningkatkan rasa pada produk makanan. Dan inilah yang sedang kita uji secara organoleptik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 4 perlakuan saus keju yang saya lakukan. Di sini setiap perlakuan saya juga memberikan kode. Kode ini yang hanya ketahui hanya saya saja. Kode di sini diberi seperti ini agar tidak menimbulkan perspektif tertentu terhadap nanti calon-calon panelis gitu ya. Di sini ada kode A1733, A2291, A3434 dengan A4081. Nah, pada kode A1733 di sana saya tidak menggunakan campuran tepung tulang ayam alias saus keju yang asli. Lalu di kode A2291 itu baru saya tambahkan tepung tulang ayam sebanyak 2 gram. Di A3434 saya menggunakan tepung ayam sebanyak 4 gram dan di kode A4081 saya menggunakan tepung tulang ayam sebanyak 6 gram. Nah, di sini untuk komposisi baik itu keju cheddar, keju bubuk, susu, kuning telur, tepung jagung hingga air mineral semuanya sama, tidak ada tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah komposisi dari tepung tulang ayam saja.
Nah, setelah ini semua proses sudah berhasil pembuatan produk, selanjutnya dilakukan uji organoleptik. Kebetulan uji organoleptik ini saya lakukan di Universitas Ciputra dan panelis saya merupakan dosen-dosen terutama di jurusan saya sendiri. Itu ada 3 dosen, ada 1 dosen yang tidak ada di foto, pria gitu ya. Jadi yang dosen pertama yang paling kiri ini Ibu Devina Ertanto, ini dosen dari jurusan kuliah bisnis. Yang kedua yang di tengah Ibu Fabiola, ini dosen dari jurusan kuliah bisnis juga. Yang terakhir kanan Ibu Claudia, ini dosen dari luar kuliah bisnis, dia dosen di program studi IBM, International Business Management. Ya. Nah, setelah melakukan proses organoleptik, saya juga menggunakan seperti ini ya, ada tray, ada sendok, ada setiap sampel saya berikan nomor sesuai tadi nomor pengkodean yang hanya saya saja yang tahu, dan juga tidak lupa ada minum air putih untuk setiap panelis agar mudah dalam melakukan organoleptik secara seobjektif mungkin. Nah, lalu setelah ini saya melakukan uji kesukaan terhadap source keju saya. Nah, lalu hasil dari organoleptik ini saya lampirkan, saya coba hitung menggunakan SPSS melalui teknik LSD dan juga Duncan. Tapi yang saya lampirkan di sini adalah hasil dari Duncan. Nah, ternyata terkait uji kesukaan terhadap saus keju dengan mengalami 4 perlakuan tadi, ternyata ditemukan bahwa dari segi aroma dan juga segi tekstur itu eh, tidak mengalami perbedaan yang nyata di antara 4 sampel tersebut, ya. Dan kalau bisa kita lihat terkait SIG-nya itu semua di atas 0,05, baik itu dari rasa, warna, aroma, tekstur keseluruhan. Yang berarti H0-nya adalah diterima hasilnya. Namun yang menarik adalah bisa kita lihat dari segi rasa cukup berbeda nyata antara sampel sampel A4081 dengan A3434 itu sebenarnya satu satu ini ya, satu kesatuan ya. Tapi bisa kita lihat bahwa sampel A2291 itu mengalami perbedaan cukup signifikan dengan memiliki eh, skor yang juga cukup tinggi di sana. Nah, lalu dari segi warna juga ternyata mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Ada perbedaan nyata, terutama juga di sampel A2291 dengan A1733. Sementara di secara overall keseluruhan ini juga mengalami perbedaan. Di sampel A2291 lagi-lagi ini yang paling banyak mengalami perbedaan di antara ketiga sampel tersebut, gitu ya. Namun menurut wawancara, jadi selain kuesioner, saya juga mengalami proses wawancara secara lisan terhadap para panelis. Memang rata-rata lebih menyukai sampel dengan kode A2291 karena menurut para panelis secara rasa itu yang paling baik. Meskipun secara warna dan aroma serta tekstur itu tidak jauh berbeda. Namun secara rasa dapat dilihat itu cukup mengalami signifikan. Jadi begini saja dari laporan yang bisa saya tampilkan terkait hasil organoleptik ya penggunaan tepung tulang ayam dalam aplikasi saus keju. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya.